Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih seperti biasa pelajaran BK bersama Ustadz Fuad, Ustadz yang paling ganteng sendiri. Nah, anak-anak kelas 2 semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah biar apa? Biar corona ini segera berakhir. Nah, lama sekali rasanya kita tidak sekolah. Ini pelajaran BK kali ini sudah pertemuan yang ke-12. Ya. Apa yang mau dijelaskan Ustadz Fuad? Hari ini Ustadz Fuad akan menjelaskan materi tentang kemandirian anak kelas 2. Sebentar ya, masih loading. Nah, ini sudah muncul. Kemandirian anak kelas 2. Apa maksudnya kemandirian anak kelas 2 ini? Ya, anak kelas 2 itu mestinya harus bagaimana, kan seperti itu. Jangan sampai kita itu anak kelas 2 tapi masih seperti anak TK. Nah, ini pertemuan ke-12. Apa usia yang akan dibahas? Pengertian. Artinya apa kemandirian? Kemandirian itu biasa disebut mandiri. Ya. Kamu itu sing mandiri toh, wis gede kok gak iso-iso, sudah besar gak bisa-bisa. Masuk gitu aja gak bisa. Mandiri. Mandi sendiri, bukan. Mandiri itu apa? Bisa melakukan apa? Sesuai umurnya. Mandiri itu adalah kemampuan untuk mengatur, guys. Ya, Mas, Mbak. Jadi anak kelas 2 itu sudah punya kemampuan untuk mengatur. Mengatur apa? Tonet-tonet. Nah, apa saja harus diatur? Bisa mengatur waktu, bisa mengatur tanggung jawab atau tugas. Itu contohnya. Tapi tugasnya banyak sekali, gitu. Karena kenapa? Sudah kelas 2. Kelas 2 itu jelasnya ya kelas 2, bukan kelas 1, bukan kelas 3. Oke, lanjutnya. Anak kelas 2 belajar mandiri. Umumnya anak kelas 2 itu usianya 8 tahun. Nggak ada yang 10 tahun itu nggak ada. 9 tahun nggak ada. Yang 7 tahun lebih ada, tapi mau 8 tahun. Nah, usia 8 tahun adalah di masa kebanyakan anak-anak itu mulai berkembang dengan menunjukkan mulai berpikir, mulai ngeyel, mulai bisa membohongi orang tuanya. Nah, mulai tanya yang macam-macam. Nah, makanya dia berpikir kritis, berpikir lebih baik. Dia pemahamannya tambah lama, tambah besar, tambah mengerti daripada anak kelas 1. Seperti itu. Kemandirian yang dihadapi. Satu, tugas sekolah yang semakin banyak, guys. Ya, anak kelas 2 kok tugas sekolah wakai ini tuh. Ustaz aku sampai pusing. Rasanya pengen muntah aku ngerjakan. Dua, anak kelas 2 itu butuh percaya diri. Tiga, aspek emosinya. Empat, perlu diberi pujian dan penghargaan. Nah, anak kelas 2 itu ya, dilem-lem gitu, ganteng, bagus, pinter, mantap, soleh, nah, tapi gak sholat. Lah itu, diberi contoh yang baik. Nah, makanya hati-hati jika ada kakak kita atau apa bersikap kurang baik, pasti dicontoh adiknya. Apalagi yang kamu kelas 2 punya adik kecil, nanti adikmu pasti nyontek kamu sikapnya. Satu, tugas sekolah. Kenapa harus dengan tugas sekolahnya? Usia 8 tahun, di mana anak itu sudah tahap belajarnya mulai rumit tugasnya wakeh iya tapi gak digarap. Tuntutan pada pelajaran sekolah semakin banyak sehingga anak bisa saja mengalami masalah perilaku,
Perilakunya apa? Bosen jelas, gak gelem garap, dolanan HP, dolanan layangan, dolanan sepedaan, tidur YouTubean. Nah, enak tenan, mantap. Nah, iya, kenapa kalau tugas sekolahnya banyak? Karena itu tanggung jawabnya belum tumbuh. Nah, belum ada rasa pengen tanggung jawab mengerjakan. Ya bagaimana usahanya? Ya mamanya yang harus mengingatkan karena di sekolah, karena di rumah kok di sekolah, sekolah libur guys. Nah, berikutnya, percaya diri. Pada usia ini, anak kalau dibandingkan dengan temennya, kalau kamu dibandingkan dengan temanmu itu mangkel gitu, gelo gitu, dibandingkan kalau adik, kalau kakak gitu mangkel. Ya iyalah, makanya yang manut, yang ngerti. Gitu. Maka belajar menjadi poin utama agar nilainya bagus kalau dibandingkan dengan nilai. Di mana-mana kalau belajar ya mesti pinter gitu. Nilainya bagus. Nyontek us lah itu Ustaz Pak tidak tahu. Lah aku lihat buku terus gitu. Kalau soal latihan, soal boleh biar nilainya bagus-bagus, biar pinter boleh. Tapi kalau ulangan nyontek nggak boleh. Gitu. Ada peraturannya itu kan jelas. Jadi kenapa? Kalau nilainya bagus orang tua senang. Anakku pinter cah pinter ganteng besok kalau besar jadi apa? Jadi profesor. Orang tua senang. Nomor 3, aspek emosi. Emosinya kenapa? Nah, mulai muncul sikap keras kepala. Moh kok dipaksa wae. Ayah, bunda, mama, ayah, aku nggak mau makan kok dipaksa, nggak lapar kok disuruh makan, nggak mau tidur. Aku kecapek disuruh belajar. Nah, mulai itu tanda-tandanya. Nah, jadi orang tua perlu memperhatikan aspek emosi anaknya. Nah, makanya orang tuamu pasti perhatian. Mulai ada kamu nanti kalau nggak ngerjakan soalnya ustazah, kamu sangumu tak kasih 2.000 aja. Nah, menegakkan peraturan yang ada dengan tegas dan mempertahankan. Kalau tanggung jawabnya bagus, diajak makan atau dibelikan makanan, oke. Enak, enak, mantap, mantap. Jadi aturannya jelas. Makanya orang tua apa harus mengontrol sikapnya anaknya biar apa? Biar konsisten, konsekuensinya peraturannya berjalan. Perlu mengendalikan diri. Kamu harus bisa mengendalikan diri. Karena kenapa? Anak kelas 2 itu bukan kelas 1 atau kelas TK guys yang jelas. Gak mungkin anak kelas 2 itu kerjakan soal kelas 3, gak mungkin. Tapi ini anak kelas 2 gak mau kerjakan soal kelas 2 berarti dia jangan-jangan dia masih kelas 1. Nah, itu yang harus segera dirubah. Kalau kamu ngerjakan soalnya kelas 1 ya cepat selesai, gampang. Karena kenapa? Dulu sudah belajar. Berteman dengan teman yang baik-baik. Nah, temannya gak baik, sepedaan gak mulai-mulai, ya pasti sepedaan gak pulang-pulang nanti kamu. Itu contoh sepedaan aja. Bermain layangan, sore-sore, gak mau sore, masih setengah 3 jam 2 itu ya, layangan. Nah, akhirnya apa? Pulang jadi berubah warna hitam gitu pulang-pulang. Mamahnya bingung. Ya Allah, anaknya mama kok hitam sekali. Aduh, karena kepanasan. 4. Diberi pujian dan penghargaan. Jadi kalau anak kelas 2 itu paling senang diberi pujian dan penghargaan. Kamu kok hebat, nilainya bagus, tak belikan. Nanti tak belikan apa itu minuman. Mau minuman apa? Teh poci, beli kopi. Minta es taruh. Minta Fanta, Coca-Cola. Oke, nggak masalah. Itu sesuai dengan orang tuanya masing-masing. Diberi pujian. Ketika anak melakukan sesuatu yang baik, dia diberi pujian. Wah, bagus, pintar, dipertahankan, disemangati. Kamu lo bisa, gitu. Kerjakan nggak usah nunggu mama. Ngapain ngerjakan nunggu mama? Yang dikerjakan, dan sambil baca, wong soal latihan. Ya mah, mamahnya istirahat, anaknya ngerjakan. Kalau nggak bisa tanya mama, nggak apa-apa karena soal latihan gitu. Oh, kamu sudah nilainya bagus ya. Nilainya sudah mau 100. Nilainya sudah 98, besok lebih teliti lagi ya.
Kamu hebat, nanti ajak ke Indomaret beli apa? Beli minuman kesukaanmu. Nah, beli apa? Aku mau beli martabak, nah, atau mau beli bakpo, mau beli jajan di KDS. Oke, nggak masalah sama mamanya. Nah, diberi contoh yang baik. Ya guys ya. Jadi diberi contoh yang baik guys. Contoh yang baik seperti apa? Anak dalam 8 tahun, usia 8 tahun, ya, dengan benar, salah satunya adalah cara mendidik yang benar itu adalah diberi contoh yang baik, mulai dari kakaknya, mulai dari temannya, itu yang paling paling berpengaruh. Kakak ya HP nan terus adik gak oleh HP nan, nah itu yang harus diseimbangkan. Jangan sampai kita merasa iri seperti itu, Mas, Mbak. Agar apa? Agar hati kita itu tentram. Nah, contoh yang baik mulai dari keluarga. Kesimpulan, kita menjadi mandiri itu karena apa yang kita pelajari. Nah, kalau kita belajar hal-hal yang baik, maka kita akan menjadi baik pula. Kita belajar mandiri dari orang tua di sekitar kita. Di sekitar kita, orang tua yang mengarahkan kita. Kamu jadi seperti itu juga karena orang tua, karena yang kong, yang di, karena om. Semuanya apa? Menuju kemandirian yang lebih baik. Karena kenapa? Yang paling penting adalah mandiri adalah ya mandirinya anak kelas 2 ya seperti itu. Jangan sampai kita anak kelas 2 tapi kita masih seperti anak TK. Kan gak cocok guys itu guys. Nah, itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, ilmunya ini bermanfaat. Dari sini kita tahu, oh ternyata usia kita itu 8 tahun itu kok masih kayak anak kelas 1 ya. Itu yang harus kita buang jauh-jauh. Ya, gambar masih suka oret-oretan kayak anak TK, kita harus buang jauh-jauh. Nah, waktunya mandi, mandi. Waktunya makan, makan. Waktunya main, main. Belajar, belajar. Sesuai dengan anak kelas 2. Ya, itu dapat Ustadz Pak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.